Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jalla 'anil syabihi wal mathil wal kufi wal nadhir, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu 'ala wahyihi. Arsalahu rabbuhu rahmatan lil 'alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in. Fadallahu bihi ta'ala min ad-dalalah wa bassara bihi min al-jahalah wa kaththara bihi ba'da al-qillah wa aghna bihi ba'da al-'aidah. Fa salawatullahi 'alaihi wa 'ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Mattasalat 'ainun bi nadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat di antara tempat-tempat yang dicintai oleh Allah SWT dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini menjadi langkah-langkah yang meninggikan derajat kita, menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Yusuf ayat terakhir, surat Yusuf ayat ke-111, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka, laqad kana fi qasasihim, di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibratun liulil albab, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Karena sesungguhnya isi kandungan Al-Quran sepertiga lebih memuat tentang kisah-kisah umat terdahulu, kisah para nabi dan rasul, kisah umat-umat yang dibinasakan, dan kisah para pengikutnya nabi dan rasul itu. Laqad kana fi qasasihim, di dalam kisah-kisah tersebut terdapat ibratun, yang artinya pelajaran. Sejatinya ibratun itu diambil dari kata abara ya'buru, artinya melintasi. Jadi sejarah ataupun kisah memberikan ibrah kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita, seakan-akan ketika kita membacanya kita sedang melintasi jembatan zaman. Kita hidup di abad ke-14 Hijriah, abad ke-21 Masehi. Tetapi ketika kita membaca kisah-kisah itu, seakan-akan kita masuk ke waktu yang lalu. Inilah diantara fungsi daripada kisah. Ibrah, memberikan ibrah, pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ulul albab adalah orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Kalau kita merujuk ke dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 190, pengertian ulul albab ataupun sifat ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab adalah mereka yang yadhkurunallaha, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman wa qu'udan, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring pun mereka tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan, merenungi penciptaan langit dan bumi. Makhluk Allah Subhanahu wa taala dikaji, diteliti oleh orang-orang yang menyandang gelar ulul albab ini. Maka ulul albab adalah para pemilik kecerdasan yang bukan hanya punya satu kecerdasan,
tetapi kecerdasan yang berlapis-lapis. Kecerdasan intelektual juga kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual dengan banyak berzikir, kecerdasan intelektual dengan banyak berfikir. Maka ulul albab adalah mereka yang menggabungkan antara zikir dan fikir. Kalau kita banyak berfikir, kurang berzikir, bukan ulul albab. Mungkin kita overthinking ataupun ruwet pikirannya, karena kita hanya berpikir, tidak mau berzikir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini hanya bisa dirasakan pelajarannya, manfaatnya bagi orang yang mau berpikir tadi. Maka hadisan yuftara, dan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an ini bukanlah dongeng. Bukanlah dongeng ataupun cerita-cerita legenda buatan rakyat, buatan manusia. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an ini menjadi pembenar, ya, membenarkan kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Karena Allah menurunkan kitab dari langit selain Al-Qur'an, ada Injil, ada Taurat, diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Qur'an memuat kisah-kisah yang juga sama dengan kisah-kisah yang ada di dalam kutubus samawiyah, buku-buku samawi sebelum Al-Qur'an. Dan dengan kita mengkaji kisah-kisah Al-Qur'an, maka tumbuhlah rasa keimanan semakin bertambah. Sekedar kita mengkaji kisah misalkan Nabi Musa dan Fir'aun, maka kemudian kita mengimani kisah tersebut benar-benar terjadi, artinya nilai keimanan kita bertambah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Selain memberi pelajaran, menguatkan keimanan, kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini mengandung tafsil perincian li kulli syai', untuk segala sesuatu. Semua ilmu ada di dalam kisah-kisah tersebut. Maka Al-Qur'an ini bukan kitab sains, bukan kitab ilmu pengetahuan, bukan buku IPA. Akan tetapi Al-Qur'an ini ba'ithun lil harakah al-ilmiyah, menggerakkan manusia untuk apa? Untuk terus belajar. Ini diantara fungsi daripada Al-Qur'an. Wa tafsilan likulli syai', ada banyak ilmu di dalam kisah-kisah yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Wa rahmatan wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan dalam kisah-kisah Al-Qur'an ini terdapat hudan, petunjuk, rahmat liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalimat yang digunakan dalam surat Yusuf ayat 111 ini adalah huda wa rahmah, petunjuk dan rahmat dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Artinya kisah adalah metode terbaik dalam menyampaikan nasihat. Jadi kisah yang ada dalam Al-Qur'an tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk apa? Memberi nasihat, menguatkan hati kita, menguatkan jiwa kita dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada malam hari ini akan mengkaji salah satu kisah di dalam Al-Qur'an yang sudah sangat masyhur, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mengkaji lagi untuk menemukan faedah-faedah yang terdapat di dalam kisah ini, yakni kisah Nabi yang juga bergelar sebagai seorang raja, Nabi yang mempunyai keistimewaan begitu banyak. Allah memberikan karunia kepada Nabi yang satu ini. Bapaknya raja, dia pun menjadi seorang raja, yakni Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Kedua-duanya ini berasal dari Bani Israel. Bahkan Bani Israel masa kejayaannya adalah di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Jadi masa kejayaan Bani Israel ini di masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Kisah Nabi Sulaiman ini tercantum di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat dan surat. Kurang lebih nama Nabi Sulaiman disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 17 kali. Lebih dari 15 kali intinya. 17 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an, di 7 surat yang berbeda.
Namun dari 7 surat yang menyebut nama Sulaiman, hanya 5 surat saja yang menceritakan bagaimana kisah Nabi Sulaiman. Yang pertama surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Anbiya, surat An-Naml, surat Saba, dan surat Shad. Surat apa? Al-Baqarah, Al-Anbiya, An-Naml, surat Saba, dan surat Shad. Surat Al-Baqarah surat kedua, tepatnya di ayat 102. Kemudian surat Al-Anbiya surat ke-21, tepatnya di ayat 78 sampai 82, berarti 4 ayat. Kemudian surat An-Naml, An-Naml ini surat ke-27, setelah Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml surat ke-27 ayat 15 sampai ayat 44. Ini paling panjang, berarti kurang lebih 29 ayat. Kemudian di dalam surat Saba ya, surat Saba ini surat ke-34 ya, ayat ke-14, ayat ke-12 sampai 14, cuma 2 ayat. Kemudian di surat Shad surat ke-38 setelah Yasin, Shofat, Shad di ayat 30 sampai ayat ke-40. Nah, dari 5 surat ini yang paling panjang adalah surat An-Naml tadi ya, terbentang dari ayat 15 sampai ayat ke-44. Nama Nabi Sulaiman tercantum juga di surat yang lain selain 5 surat ini, yakni surat Al-An'am dan surat An-Nisa. Hanya saja dalam 2 surat ini tidak menceritakan bagaimana kisahnya, hanya disebutkan namanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pilih satu surat ini yang panjang membahas tentang Nabi Sulaiman, yakni di surat An-Naml. Namun sebelum kita membahas bagaimana kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, surat ke-27, kita akan mengkaji bagaimana kisah Nabi Sulaiman dengan ayahnya. Karena kalau dalam surat An-Naml itu dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman ya, ada kurang lebih 3 episode ya. Dari ayat 15 sampai ayat ke-44 ada kurang lebih 3 fragmen menarik dari kisah hidup Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan semut, Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, dan Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba atau dikenal juga dengan Ratu Balqis. Namun sebelum membahas 3 episode kehidupan Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml, kita singgung sekilas bagaimana kehidupan Nabi Sulaiman yang Allah kisahkan dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 78 sampai ayat ke-82, di mana Allah SWT mengisahkan wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fi ghanamil qaum. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengingat Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam. Idh yahkumani fil harth, ketika 2 ayah dan anak ini, Nabi Daud ayahnya, Nabi Sulaiman putranya, kedua-duanya mengeluarkan keputusan hukum yang berbeda, yakni dalam permasalahan idh yahkumani fil harth idh nafashat fi ghanamil qaum, ketika terjadi sengketa antara pemilik kebun dan pemilik kambing. An-nafash, nun, fa, dan shin menunjukkan adalah aktivitas mengembalakan kambing di malam hari. Jadi kalau ada orang mengembalakan kambing di malam hari, dalam bahasa Arab disebutnya nafasya. Nafashat fi ghanamil qaum. Pemilik kambing malam-malam melepaskan kambing-kambingnya yang kemudian masuk ke dalam kebun. Disebutkan dalam kitab tafsir, kebunnya ini konon kebun anggur. Kambing-kambing ini merusak kebun, memakan anggur-anggur yang ada, sehingga pemilik kebun melaporkan kasus ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Apa keputusan hukum yang disimpulkan oleh Nabi Daud? Kata Nabi Daud, untuk mengganti rugi kebun yang rusak,
maka pemilik kambing harus menyerahkan kambing-kambingnya kepada pemilik kebun tadi. Begitu keputusan ini didengar oleh Nabi Sulaiman. Kalau kita baca dalam kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman mengusulkan pendapat yang berbeda dengan keputusan ayahnya. Ada dialog, wahai ayah, aku punya pendapat yang berbeda. Kemudian Nabi Daud mempersilahkan anaknya ini untuk berpendapat. Kata Nabi Sulaiman, seharusnya pemilik kambing menyerahkan kambing-kambing itu kepada pemilik kebun, tetapi hanya dalam waktu 1 tahun. Selama 1 tahun, bulunya diambil dan susunya diperah. Bulunya bisa dijual, susunya bisa dijual dan bisa dimanfaatkan selama 1 tahun. Begitupun sebaliknya, kebun yang tadi rusak diserahkan kepada pemilik kambing untuk diperbaiki, untuk dikelola, ya kan? Sehingga setelah 1 tahun masing-masing harta itu dikembalikan kepada pemilik aslinya. Coba saya tanya bapak-bapak sekalian, kira-kira mana yang lebih bijaksana antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini? Nah, yang kedua Pak, Nabi Sulaiman, ya, inilah yang disebut dengan pemahaman mendalam. Allah menyebutkan fafahamnaha Sulaiman. Allah berikan pemahaman mendalam kepada Nabi Sulaiman. Tetapi perlu diingat bahwa dua-duanya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sama-sama berijtihad, sama-sama mengeluarkan fatwa keputusan hukum yang dua-duanya tetap berpahala. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun. Kalau seorang hakim memutuskan perkara setelah dia berijtihad, maka kemudian perkara tersebut kok ternyata betul keputusannya, dia mendapatkan 2 pahala. Nabi Sulaiman mendapatkan 2 pahala, Nabi Daud mendapatkan 1 pahala. Keputusan yang keliru kalau diputuskan oleh seorang alim tetap mendapatkan pahala ijtihad itu. Nah, inilah dasar kemudian kita memahami perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terkadang para ulama berbeda pendapat dalam fatwa, dalam berijtihad, maka kita tetap menghargai, karena Nabi Daud dan Nabi Sulaiman pun, ya, berijtihad dan ijtihad mereka berbeda. Allah memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah lain di mana Nabi Sulaiman berbeda pendapat dengan ayahnya. Kapan? Ketika ada 2 orang wanita yang masing-masing membawa anak. Tiba-tiba datang seekor serigala menerkam salah satu dari bayi mereka. Tersisa 1 bayi yang kemudian diperebutkan oleh 2 orang wanita. Kasus ini dibawa kepada Nabi Daud. Nabi Daud memang terbiasa menjawab persoalan di tengah masyarakat. Mendengar aduan tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa bayi ini diserahkan kepada perempuan yang lebih tua di antara mereka berdua. Jadi keputusan hukum yang disimpulkan oleh Nabi Daud, bayi yang disengketakan, yang diperebutkan tadi diserahkan ke perempuan yang lebih tua. Ijtihadnya Nabi Daud. Sedangkan Nabi Sulaiman begitu mendengar duduk permasalahan ini, beliau minta didatangkan sebilah pisau, biar dibagi 2 saja daripada rebutan. Bayi ini dibelah jadi 2, nanti masing-masing bawa potongan bayi itu. Maka kemudian salah satu wanita tadi bilang, daripada seorang anak manusia yang masih kecil ini dibelah, saya ikhlaskan bayi tersebut dirawat oleh kakak saya, wanita yang lebih tua. Dari sini Sulaiman menyimpulkan bahwasannya ibu kandung dari bayi ini adalah perempuan yang lebih muda, karena seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya tersakiti. Ini perbedaan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang ternyata Nabi Sulaiman lebih memahami persoalan. Dan ada satu lagi
di mana Nabi Sulaiman berbeda pendapat dengan ayahnya. Kapan? Ketika ada seorang perempuan yang cantik jelita dari kalangan Bani Israel diajak berzina oleh 4 orang laki-laki. 4 orang laki-laki ini ingin berbuat mesum dengan wanita yang cantik tadi. Begitu mereka ditolak oleh si wanita ini, mereka merasa sakit hati, kemudian menyusun konspirasi. Mereka berempat datang kepada Nabi Daud, membuat tuduhan palsu bahwa perempuan ini tadi yang cantik dan menolak keinginan mereka itu sudah berzina dengan anjing. Perempuan ini sudah melatih anjingnya untuk memuaskan hawa nafsunya. Maka Nabi Daud menimbang karena yang lapor 4 orang sudah cukup saksi, akhirnya ingin diputuskan hukuman rajam kepada perempuan tadi. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam punya pendapat yang berbeda. Nabi Sulaiman menginterogasi 4 orang yang melapor tadi secara terpisah. Masing-masing diajukan pertanyaan yang sangat sederhana. Apa kata Nabi Sulaiman? Sebutkan warna anjing itu. Yang satu bilang hitam, yang satu bilang merah, yang satu lagi bilang putih, yang satu lagi bilang abu-abu. Maka ketahuanlah bohongnya. Karena sudah ketahuan bohongnya, terungkap bahwasannya perempuan tadi masih suci dan terbebas dari tuduhan zina. 1 nyawa berhasil diselamatkan berkat kecerdasan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Maka dari itu, kalau kita menuntut ilmu bukan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tambah pengetahuan. Selain kita memohon supaya ilmu kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, kita meminta kepada Allah supaya dapat pemahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabb, Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan juga pemahaman. Rezekikanlah kepada aku pemahaman. Karena pemahaman inilah yang membuat Nabi Sulaiman lebih arif dan bijaksana dalam memutuskan persoalan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang tercantum dalam surat Al-Anbiya, tafsir surat Al-Anbiya. Adapun dalam surat An-Naml tadi disebutkan bagaimana Nabi Sulaiman dengan semut, Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, dan Nabi Sulaiman dengan satu sahabat. Pertama, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Sulaiman ini mempunyai banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan Nabi Sulaiman adalah pasukan yang sangat besar dan banyak. Pasukannya besar dan dari berbagai macam golongan. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuza'un. Bahwasannya Allah telah menyediakan pasukan bagi Nabi Sulaiman dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dan burung-burung. Pasukannya itu dibikin seperti parade militer, dibariskan dengan sangat rapi sehingga akan terlihat sangat indah ketika dilihat. Ya. Pasukan Nabi Sulaiman ini yang bagian terdepan diisi manusia, bagian belakang adalah jin, sedangkan yang burung-burung ada di atasnya. Ketika Nabi Sulaiman sedang bersama pasukannya, mereka melintasi sebuah lembah, hatta idza atau ila wadin naml. Ketika mereka melintasi sebuah lembah, Nabi Sulaiman mendengar perkataan seekor semut, tapi bukan sembarang semut. Semut yang disebutkan di sini qalat namlatun, namlatun menunjukkan semutnya ini betina. Boleh jadi yang berbicara ini, berkata ini, yang bahasanya dipahami oleh Nabi Sulaiman adalah ratunya semut tadi. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut, kata ratunya semut, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai tentara Sulaiman
Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kalian sementara mereka tidak sadar. Ini menarik kalimat yang disebutkan oleh ratunya semut ini. Kalau kita analisis, ada hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Pertama, pentingnya saling menasehati, saling menyelamatkan. Kedua, karena ini adalah yang berbicara Namlatun. Namlatun adalah ratunya semut. Pentingnya bagaimana seorang pemimpin memperhatikan urusan rakyatnya. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai tanggung jawabnya. Ini begitu perhatian seekor semut kepada pasukannya. Dan kalimat yang menarik juga untuk kita analisis, wahum la yash'urun la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wahum la yash'urun. Jangan sampai kalian diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sementara mereka tidak sadar. Artinya apa? Semut saja husnudzon. Semut aja bisa berbaik sangka. Oh, kalau ada yang terinjak-injak berarti karena mereka tidak sengaja. Itu semut bisa husnudzon, bisa berbaik sangka. Nah, maka sejatinya kita harus bisa menginstal sikap ini, jangan sampai kalah dengan semut. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, bisa memahami bahasa hewan, bisa berbicara dengan hewan. Kemudian Nabi Sulaiman tersenyum, fatabassama dhahikan min qawliha. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, fatabassama dhahikan. Meskipun Nabi Sulaiman ini raja yang sangat luar biasa, tetapi beliau tidak terlalu jaim sampai pelit untuk tersenyum. Karena ada orang yang mungkin ingin terlihat sangar, gahar, maka dia pelit untuk tersenyum, jaim. Gitu. Tapi Nabi Sulaiman tabassama dhahikan, senyumnya terlihat seperti tertawa, tertawanya tidak berlebihan. Ini diantara hikmah yang kita bisa petik dari potongan ayat ini, fatabassama dhahikan. Karena sejatinya dalam Islam senyum itu bagian daripada sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Senyum kalau ketika berhadapan dengan kaum muslimin, ketemu di jalan sapa, senyum. Sapa dengan senyuman. Itu maksudnya senyum yang sedekah. Bukan kemudian melihat kotak infak disenyumin. Ngapain? Lagi sedekah. Nah, bukan seperti itu aplikasinya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya menarik ketika Nabi Sulaiman berdoa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang dia miliki. Qala rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Di mana Nabi Sulaiman begitu mendengar bahasa hewan, dia sadar bahwa kemampuan ini adalah anugerah dari Allah. Maka doanya Nabi Sulaiman adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini doa supaya kita diberi hati yang pandai bersyukur. Karena sejatinya harta paling berharga adalah lisan yang senantiasa berzikir dan hati yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Inilah wasiat yang Rasulullah berikan kepada Muadz bin Jabal. Suatu ketika Muadz bin Jabal didatangi oleh Rasulullah SAW. Rasul berkata kepada Muadz, "Ya Muadz, inni la uhibbuka." Sesungguhnya aku sangat mencintaimu, betul-betul aku mencintaimu. Dan aku akan mengajarkanmu sebuah doa yang jangan sampai kamu lupakan setiap habis sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa
bersyukur. Allahumma inni ala dzikrika, mengingatmu, berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan mempunyai kualitas ibadah yang bagus, yang sempurna. Inilah yang diajarkan Rasulullah kepada Muadz bin Jabal, dan inilah yang diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah SWT agar hati ini senantiasa bersyukur. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari ayat 19. Kemudian kalimat yang menarik juga dalam doa Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Kita perlu garis bawahi potongan ayat ini, bahwasannya Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat tawadhu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, ya Allah, dengan rahmatmu yang sangat luas itu, masukkanlah aku ke dalam barisan hamba-hambamu yang soleh. Gabungkanlah aku ke dalam kafilah orang-orang soleh. Nabi Allah SWT, raja yang luar biasa, tetapi minta dimasukkan ke dalam barisan orang-orang soleh. Artinya apa? Beliau tidak merasa dirinya soleh, karena orang soleh tidak ada yang mengaku dirinya sudah soleh. Orang soleh akan senantiasa terus memperbaiki diri sambil memohon kepada Allah, sebagaimana permohonan Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Karena sejatinya hanya rahmat Allah yang bisa membantu kita menjadi orang soleh. Kita tidak bisa soleh dengan ilmu yang kita miliki. Kita tidak bisa soleh dengan orang tua kita yang berbakti kepada Allah, karena iman tidak diwarisi. Kesolehan kita itu adalah taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sejatinya masih banyak lagi potongan-potongan yang menarik dan faedah-faedah yang luar biasa. Akan tetapi saya teringat sebuah perkataan, idza talal majlisu fakana lisyaitani fihi nasibun. Apabila durasi sebuah majlis kepanjangan sementara mat'unya sudah ngantukan, maka setan ikut ambil bagian. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.